Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tak terhingga banyaknya, yang senantiasa kita rasakan, kita terima, kita nikmati sejak kita lahir sampai sekarang. Di antara cara untuk mensyukuri nikmat Allah, kita berdayakan, kita manfaatkan nikmat tersebut untuk memperhatikan penjelasan tentang Islam, tentang agama yang Allah turunkan sebagai petunjuk buat semua manusia, yang diabadikan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh para ulama, diantaranya di dalam hadis dan juga kitab-kitab yang dikarang oleh manusia ini. Sebagaimana yang pernah kita pelajari bahwa kehidupan manusia terbatas. Kita hidup di dunia ini terbatas. Orang beriman maupun tak beriman itu menyadari. Ya, mengapa? Karena fakta menunjukkan bahwa setiap orang yang dianggap nenek moyang kita itu satu persatu meninggalkan kita. Ya, mbah-mbah kita, orang tua kita satu persatu meninggalkan kita. Ya. Nah, kita pun bisa dipastikan ya akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Nah, Al-Quran memberitahu kita bahwa kita tidak perlu takut akan kematian. Ya, karena kematian hanya salah satu peristiwa yang dialami oleh manusia, sebagaimana peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, seperti kita misalnya menikah, lalu sakit, ya, merasa senang, itu semua adalah peristiwa-peristiwa yang memang dialami oleh manusia, lantaran manusia punya kemampuan untuk merasakan itu semua. Ya. Nah, di samping itu Allah memberitahu bahwa kehidupan itu tidak hanya di dunia ini. Artinya kehidupan akan berlanjut abadi setelah kematian kita, ya. Terus berlanjut sampai tidak ada akhirnya. Ya. Saya kira logika yang dikemukakan oleh para ulama itu bisa mendukung ya pernyataan tersebut. Walaupun ada juga yang menganggap bahwa makhluk itu tidak abadi. Ya, tapi para ahli ilmu, para saintis, ya, para fisikawan beranggapan bahwa sesuatu tidak bisa hilang. Ya. Bisanya hanya berubah wujud, berubah ya, misalnya benda menjadi materi, ya, energi menjadi apa lagi, ya,
misalnya kayu dibakar lalu menjadi abu, ya. Abu mungkin ditiup angin berterbangan, ya. Sebagian kayu yang dibakar lalu menjadi asap mengumpul nanti berubah lagi jadi apa lagi, ya. Nah itu yang terjadi. Jadi istilahnya barang itu tidak bisa menghilang, bisanya itu berubah menjadi barang yang lain. Nah di antara informasi yang Allah berikan kepada kita, kita hidup di dunia ini itu berlanjut ke akhirat, yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kok kalian ingkar kepada Allah, padahal dahulu kalian tidak ada, lalu sekarang Allah adakan kita hidup. Nah, dulu benda mati, sekarang menjadi benda hidup. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kita, akan mewafatkan kita. Lalu Allah akan menghidupkan sekali lagi. Setelah mati lalu dihidupkan. Dan hidup yang terakhir itu hidup yang abadi. Yang penjelasan agama menyatakan bahwa orang kalau meninggal dunia lalu dikomentari orang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Tapi jangan lalu terlalu sederhana, ya, bahwa semua orang hidup lalu meninggal, setelah meninggal kembali kepada Allah. Betul, ya. Tapi kembali kepada Allah itu dijelaskan dalam ayat yang lain, ya, bahwa orang yang baik ketika dia hidup itu akan dikembalikan kepada Allah, dalam arti ditempatkan, ya, ditempatkan di surga yang penuh kenikmatan. Sementara orang yang tidak beriman alias dia kafir dan tidak beramal saleh itu dikembalikan kepada tempat yang juga telah Allah sediakan, yaitu neraka. Nah, referensinya bisa kita ambil dari surat Muhammad, surat ke-47 ayat 12 nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 12. Artinya kurang lebihnya, sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga. Sementara kalau kita lihat kata-kata yudhil, ya, yudhil itu bentuk fi'il mudhari' ini. Fi'il mudhari' itu bisa bermakna sedang, bisa bermakna akan datang. Nah, saya terjemahkan akan, ya, akan memasukkan, karena realitasnya
orang masih hidup di alam barzah, artinya yang sudah meninggal dunia ya, itu masih hidup di alam barzah. Mengapa? Karena orang akan masuk surga atau neraka itu setelah ada hisab. Nah, hisab dilakukan setelah terjadi kiamat. Jadi kalau jagat raya ini hancur, ya, yang seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya, lalu nanti akan terjadi kiamat, yaitu semua dihidupkan lagi ya, kemudian dihisab, dihitung amalnya ya, dihitung, ditimbang. Nah, kalau dia termasuk orang yang baik, yakni beriman beramal saleh, digiring dibawa ke surga. Nah, seperti disebutkan dalam surat Az-Zumar ya, orang-orang yang bertakwa akan digiring secara berombong-rombongan menuju ke surga. Coba dibaca lengkapnya ayat. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 73 74. Ya, silakan salah satu membacanya. Assalamualaikum. 73 74 ya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah yang sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ya, jadi manusia ketika dia meninggal dunia membawa takwa, membawa iman dan amal saleh, itu akan dikembalikan kepada Allah, dalam arti dikembalikan kepada tempat yang telah Allah sediakan. Karena orang jahat pun, orang kafir pun kalau dia meninggal ya dikembalikan kepada Allah. Enggak ada yang tidak dikembalikan kepada Allah. Ayatnya saja
mengatakan summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepadanya. Nah, disebutkan dalam surat Al-Jathiyah ayat 15. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Siapa berbuat baik, dia akan memetik buahnya, dan siapapun yang berbuat jahat, dia juga akan menanggung akibatnya, yaitu dosa. Kemudian kepadanya lah, kepada Tuhan mereka lah, lalu kalian akan dikembalikan. Jadi siapapun dia, beriman atau tidak beriman, dikembalikan. Itu kan di potongan ayat itu kan ada 3 kalimat. Siapa berbuat baik, dia akan memetik buahnya. Siapa berbuat jahat, dia juga akan memetik buahnya ini. Kemudian semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi yang baik ya kembali kepada Allah, yang jahat juga kembali kepada Allah. Jadi yang kembali kepada Allah bukan hanya yang baik-baik saja, yang jahat pun akan kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada tempat yang telah disediakan dan akan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Karena semua penjelasan tentang akhirat itu secara detail itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ya, hanya kalau orang itu nggak membaca Al-Quran, nggak memahaminya, ya memang tidak tahu. Ya, tidak tahu ini. Saya mengajar mahasiswa magister materinya studi Al-Quran. Ya, studi Al-Quran ada yang berbasis perspektif, jadi melihat belajar Al-Quran dari berbagai macam disiplin keilmuan. Ada juga yang studi Al-Quran perspektif manajemen pendidikan, ya khusus belajar Quran tapi perspektifnya pendidikan. Nah, ada juga perspektif-perspektif yang lain ya. Nah, ketika saya sampaikan prinsip-prinsip ajaran dalam Al-Quran, mereka baca sendiri, mereka kaget betul itu. Mereka berkomentar, baru kali ini saya dapat penjelasan bahwa ternyata dalam Quran dijelaskan secara detail ini. Dan itu banyak pengetahuan-pengetahuan yang sudah mereka miliki itu seperti memunculkan kontradiksi dalam dirinya. Ya, semuanya itu biasa-biasa saja, nggak ada gejolak apa-apa ini. Begitu dia membaca ayat Al-Quran, lalu muncul, ya, misalnya yang sangat sederhana yang sudah berkembang di masyarakat, orang menyebutnya Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Itu. Kalau Injil itu kitab suci umat Kristiani. Kalau Taurat kitab suci agama Yahudi. Walaupun Taurat dan Injil sama-sama untuk orang Yahudi, untuk Bani Israel ini. Tapi ada sedikit perbedaan. Orang Yahudi yang mengikuti Musa itu berkomentar, Yahudi itu bukan agama misi. Orang Yahudi tidak menghendaki orang lain masuk Yahudi. Orang Yahudi hanya mengakui keturunan yang dianggap sah beragama Yahudi. Kalau bukan keturunan nggak bisa nih. Dia tidak ingin agama lain masuk agama Yahudi, orang lain ini masuk agama Yahudi nih. Tapi kalau Kristen ya, itu dianggap agama misi yang disebarluaskan ke seluruh dunia. Kan dalam kitab sucinya ada himbauan seperti itu ya. Tapi aslinya
Nabi Musa dan Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Nah, tapi Bani Israel yang melalui yang dibawa naungan Nabi Isa itu lalu mengembang ajarannya tidak hanya untuk Bani Israel saja, karena ada perintah untuk menyebarluaskan kepada orang lain siapapun dia. Karena dalam pandangan umat Kristiani seseorang tidak bisa selamat kecuali harus melalui juru selamat, yaitu Yesus Kristus nih. Nah, kalau saja Yesus Kristus dalam arti ya Rasul Isa sebagai Rasul, sebagai juru selamat, siapa yang ingin selamat harus mengikuti Rasul, itu menurut saya betul ya. Tapi kalau lalu dimaknai bahwa satu-satunya juru selamat hanya Isa, di situ jadi tanda tanya ini. Nah, sementara dalam pandangan Al-Quran, kita umat Islam ya, umat Muhammad ya, itu diperintahkan untuk mengikuti semua Rasul, semua Nabi, semua kitab suci. Jadi itu beda sekali ya. Kalau orang belajar tentang keimanan ya di SD, SMP, SMA ya, itu terbedakan sekali. Seakan-akan kesan mereka ya kalau umat Islam tidak wajib beriman kepada Injil, kepada Taurat ini. Padahal Al-Quran secara tegas menyuruh kita untuk beriman, ya, disuruh beriman sebagaimana Rasulullah beriman, dan yang dimana oleh Rasulullah itu adalah semua kitab suci, semua Rasul, semua Nabi. Coba kita baca surat Al-Baqarah ayat 285. Ya, di sini Allah merekam bagaimana jejak Rasulullah dan para mukmin, orang-orang yang beriman bersama Rasulullah. Ya, kullun masing-masingnya ya, atau semua ya, semua umat Muhammad dan Muhammad itu sendiri ya, itu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, lalu kepada semua kitab dan semua Rasul. Kutub itu jamak dari kitabun. Rasul itu jamak dari rasulun. Nah, itu diurai di ayat lain diurai. Tentang kitab itu diurai dengan disebutkan dengan dalam setidaknya 2 atau 3 ayat ya, yang menjelaskan bagaimana penjelasan tentang kutub yang Rasulullah dan orang-orang beriman itu beriman kepada
semua kitab Allah ini. Coba dibaca di surat An-Nisa ayat 136. Surat An-Nisa 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan dari kemudian maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, di sini disebutkan secara sederhana, yaitu berimanlah, hai orang yang beriman, ya yang mengaku beriman ya, baik sekedar mengaku ataupun yang sudah beriman, itu disuruh aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Itu mencakup keseluruhan. Min qablu itu keseluruhan. Ya, dari yang dekat, paling dekat dengan Rasulullah, misalnya dalam satu riwayat ya, Isa ya, sampai ke kitab yang pertama kali diturunkan, misalnya kepada Nabi Nuh ya, atau Adam, kalau Adam itu dianggap sebagai Rasul yang pertama atau Nabi pertama ini. Jadi wal kitabil ladzi nazzala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Itu sangat terang benderang ya, sangat terang benderang bahwa siapapun orang yang beriman diperintah untuk mengimani semua kitab suci. Nah, mungkin orang bertanya, loh, kitab suci yang selain Al-Quran sudah tidak asli lagi. Ya. Zaman Rasulullah dituruni wahyu, dituruni Al-Quran, sudah tahu kok. Sudah tahu, para ilmuwan sudah tahu kalau kitab-kitab suci sebelumnya itu sudah tidak asli lagi ini. Tapi tetap saja kita disuruh beriman. Karena di dalam kitab-kitab tersebut masih ada ajaran-ajaran yang layak untuk diikuti. Karena manusia dengan akal pikirannya itu mampu mendeteksi bagian-bagian mana yang tidak asli, bagian-bagian mana yang asli, itu mampu ini. Seorang Ustadz Juma ya, itu ahli Al-Quran dan ahli Injil. Itu kalau dialog dengan para tokoh Kristiani misalnya, ya, kalau dia ahli Injil, ya Ustadz Juma akan menjelaskan tentang Injil ya, antara kontradiksi yang membuat manusia bingung dan juga ayat-ayat yang memang relevan, yang cocok dengan Al-Quran, sehingga lalu bisa mendorong orang untuk menerima kebenaran Islam, lalu mereka hijrah kepada Islam. Ini sudah berapa ratus, mungkin berapa ribu orang yang katakanlah hijrah kepada Islam. Dan itu setiap hari kalau orang mau mengikuti ya, ada beritanya ya. Kita bisa mengakses lewat YouTube ya. Itu orang yang sekarang sangat berjasa ya dalam menyelamatkan orang-orang yang ya diprediksi orang itu kalau nggak masuk Islam ya, itu akan mengalami kerugian. Dan Al-Quran menjelaskan betul ya, menjelaskan betul bagaimana keinginan ahli kitab, yang secara umum orang menyebut ahli kitab itu tidak lain adalah Yahudi Nasrani. Setidak-tidaknya itu yang disepakati oleh semua ulama Yahudi Nasrani ini.
Monggo Pak. Nah, coba kita baca salah satu ayat ya di surat Ali Imran. Ada satu ayat yang menyatakan jika kita ya atau kalian umat Muhammad ya menaati sebagian, tidak semua, sebagian orang-orang yang diberi kitab sebelumnya ini. Itu kata Allah, yaruddukum ya ba'da imanikum kafirin, akan bisa membuat engkau kafir setelah engkau beriman. Jadi menurut ayat ini, orang beriman pun tidak boleh lalu merasa percaya diri bahwa dirinya enggak mungkin murtad. Enggak perlu seperti itu. Karena semua yang dilakukan oleh manusia itu selalu dalam kontrol pikirannya sendiri. Sementara pikiran itu berkembang. Ya, pikiran itu berkembang sesuai dengan dunia yang mempengaruhinya ini. Sekarang medsos ya, buku-buku ya yang sudah dalam bentuk e-book, orang bisa mengakses, bisa membaca sekehendaknya sendiri. Itu sangat mungkin membuat orang itu lalu murtad ini. Bahkan di ayat lain dikatakan sungguh orang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, lalu kafir lagi, lalu bertambah kafir. Itu kan bolak-balik. Itu sangat mungkin terjadi ini. Coba dibaca surat Al-Furqan tadi apa? Ali Imran. Ayat 102 ya, 102. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab ini. Ratus dua ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bukan. Oh, 100. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. In Ya tuti'u. ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba wa yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Jadi kita sebagai orang yang sudah mengaku beriman masih diingatkan oleh Allah, jika kau mentaati. Nah, kalau mentaati kan kaitannya dengan keinginan atau perintah, toh? Jika kau mentaati perintah atau keinginan mereka siapa? Yang telah diberi kitab sebelumnya, yaitu kelompok Yahudi Nasrani ini. Ya, kalau sekarang ya yang mengikuti jejak mereka itu loh, yang mengikuti jejak mereka ini. Itu yaruddukum ba'da imanikum kafirin, akan bisa mengembalikan kamu kepada kekafiran. Ya, memaksa, mendorong kalian menjadi kafir setelah beriman ini. Coba kalau kita ya diberitahu oleh Allah, jika kalian ya mentaati
orang-orang yang diberi kitab sebelummu ya. Tapi ingat, kata-kata kunci itu farikon itu penting sekali ya. Farikon itu menggambarkan bahwa tidak semua orang ahli kitab itu menyuruh kepada kejahatan yang bisa berakibat kepada kekafiran. Ya segolongan saja ya, segolongan ini. Nah, mereka mengendaki kita kafir. Itu artinya apa? Mereka sebenarnya kafir juga. Ya, kafir juga. Sehingga di ayat lain sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang musyrik dari ahli kitab. Ya. Innalladzina kafaru di surat itu Al-Bayyinah atau surat apa itu? Ayat 6 surat Al-Bayyinah Surat 98 ayat 6. Ya. Oh, Bayyinah. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Punya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Maka kalau di dalamnya mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya. Jadi ayat ini memberitahu kita bahwa di kalangan ahli kitab memang ada yang kafir itu loh. Makanya kalau keinginan mereka dituruti, bisa kita lalu yaruddukum ba'da imanikum kafirin, akan memaksa kalian menjadi kafir setelah beriman. Di ayat lain lebih vulgar lagi ya. Karena sebenarnya orang kafir keinginannya ya ingin memurtadkan orang beriman. Ini di ayat lain disebutkan ada tiga keinginan mereka ini. Surat Al-Baqarah ayat 118. Nah, surat Ali Imran maksud saya. Surat Ali Imran 118. Ya ladina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum qabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemunduran bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Ada Pak. Ayat ini sampai agak menggelitik ya orang-orang yang berpikir ini. Ayo orang-orang yang beriman, jangan kau ambil sebagai bitona, sebagai orang yang bisa memberikan, dianggap ya bisa memberikan solusi, melindungi ya dari orang-orang selain kalian, selain orang beriman itu loh.
Jadi kita kalau mau mencari teman, mencari pelindung, ya carilah orang yang beriman, yang mengenal iman ini. Mengapa? La ya'lunakum khabala. Mereka tidak henti-hentinya untuk membuat hal-hal yang bisa merugikan orang beriman. Coba, ingin membuat tingkah ya atau acara yang merugikan orang beriman. Orang mau haji sudah daftar ya, sudah daftar nih. Itu lalu sulit berangkat, bahkan tidak bisa berangkat karena umur. Ya, padahal tahun 2001 ya, saya berangkat haji itu, daftar tahun itu, berangkat tahun itu, tahun 2001. Nah, kalau saja tidak ada campur tangan dari bank, ya, campur tangan dari bank, memang logikanya ya, ketika bank ingin campur tangan, kalau kamu daftar dengan uang uang muka 25 juta, kamu dapat kursi ya untuk bisa berangkat ini. Dapat, tapi berangkatnya kapan? Walau alam ya, walau alam ini. Nah, karena ada seperti itu, kemudian banyak orang mendaftar. Ya, mendaftar ini. Ketika mendaftar lalu menunggu, oh ini sudah 10 tahun belum berangkat. Dicek di sana, oh ternyata dicek masih 10 tahun lagi. Nah, kalau 10 tahun lagi ya masa nunggu 20 tahun. Nah, tentu bank mengelola uang seneng. Ya, mereka bisa mendapatkan hasil yang sangat besar ini. Nah, itu sebenarnya upaya-upaya seperti itu ya, ujung-ujungnya supaya kamu menjadi orang yang susah, itu loh. Nanti di ayat lain ditegaskan lebih ngeri lagi. Ya, kita perlu saja mengetahui bahwa bagaimana Allah meramal ya, memberikan penjelasan tentang kondisi mereka yang betul-betul ada dalam hati mereka ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, waddu manitum. Ya, mereka ingin hal-hal yang menyusahkan kalian terjadi. Nah, itu. Kalau ingin kan berarti ada inisiatif. Ada inisiatif dari hati mereka, orang-orang kafir ya. Orang yang tidak beriman berinisiatif untuk membuat rencana yang bisa menyusahkan kita, orang-orang beriman. Itu yang kedua. Yang ketiga, qad batatil baghdha'u min afahim. Tampak pada ucapan mereka, omongan mereka yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya ada kebencian. Baghdha' itu kebencian. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wama tukhfi suduruhum akbar. Yang disimpan, yang tersimpan di dalam hatinya yang belum diungkapkan itu jauh lebih besar rencana jahatnya ini. Dan di akhir ayat Allah bilang begini, ini yang lebih menarik ya. Qad bayyana lakumul ayat. Sungguh telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat. La'allakum in kuntum ta'qilun, jika kalian orang yang berpikir. Artinya apa? Kalau orang nggak mau memanfaatkan ayat-ayat yang sudah Allah turunkan, ya memang kita dianggap tidak berpikir.
Nah, oleh karena itu ketika kita belajar Al-Quran, semestinya kita harus ya, percayalah kepada apa yang disampaikan oleh Allah ini. Artinya kalau Al-Quran menginformasikan seperti itu kemungkinan besar itu benar ya, benar ini, karena dia datang dari Allah yang Maha Tahu. Oke, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau berkomentar, masih ada waktu kurang lebihnya sekitar 40 menit. Ada usul dia. Yeah. Ini si Anakol ini dari tahun 90-an dulu, 90-an awal. Tentu sudah banyak sekali memperbaiki orang. Dan sebagian sudah kembali pada Allah. Mudah-mudahan mereka husnul khotimah. Dan sebagian lagi menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi yang tinggal di Jogja dan sekitarnya itu masih cukup banyak. Ya, karena ada COVID selama 2,5 tahun, kemudian masing-masing punya kesibukan. Sebagian besar sudah tidak perhatian lagi kepada anak itu. Itu kalau misalnya yang kira-kira memungkinkan diundang lagi semua, mungkin semacam reuni atau apa yang sudah relatif lama merupakan anak bisa datang kembali gitu. Kemudian jika mereka sudah datang, mungkin ada baiknya dibentuk ini bagian-bagian yang ngurusi ke depan supaya generasi. Jadi misalnya Kota Sumeri tetap saja sebagai ketua umumnya, tapi mungkin perlu ditambah bagian-bagian yang dari generasi-generasi berikutnya yang memungkinkan nanti bisa meneruskan, sehingga mereka akan merasakan lebih banyak lagi manfaat dari kajian anak ini. Nah, mungkin juga yang jauh-jauh suatu ketika datang juga ke Jogja. Kalau mereka merasakan, paling tidak sudah merasakan pentingnya kajian Al-Quran. Nah, kalau misalnya itu diupayakan, mereka diundang ke sini, mungkin mereka datang bertahap, tapi nggak apa-apa, tapi ada perhatian untuk kembali, sehingga nanti secara bertahap bisa lebih besar lagi masalahnya. Nah, mungkin sebagian besar dari mereka memang sudah kesibukannya masing-masing, ya tentu karena sudah semakin eksis ya. Tapi seandainya mereka itu ya mau datang, kemungkinan besar akan bisa lanjut untuk membangun pesan kembali. Jadi setiap ayat Quran yang kita kaji itu sebenarnya memang sangat sulit. Itu bisa diterapkan kalau nggak membentuk sistem. Kalau sifatnya kajian-kajian yang tidak membentuk sistem, itu yang terjadi akan berulang-ulang terus seperti yang kita saksikan sudah sekian puluh tahun. Apalagi hari-hari ini ke depan sudah, kalau pada lembaga pendidikan formal sepertinya lebih sulit tapi diharapkan. Paling ketemu 1 semester, 2 semester, habis itu hilang lagi, ganti lagi. Dan itu belum tentu ada 5%-nya yang memang mau memahami kembali pada Quran dan Sunnah. Dan kembali ke dunia mereka sebelumnya. Nah, lebih repot lagi, setiap memilih pimpinan itu selalu tidak mempertimbangkan bagaimana menerapkan tuntunan Allah dan Rasulullah tidak. Sehingga hari-hari ini
misalnya ya partai-partai apa itu PAN yang dulu katanya dengan Islam, apa PKB, apa P3, dan juga tokoh-tokoh yang hafal Quran, yang kiai, yang tukang guru terusnya. Hampir semuanya sebagai kaki tangan oligarki atau dengan kaki tangan orang yang tidak beriman. Jadi mereka sangat senang dengan fasilitas duniawi. Sementara di sisi yang lain kita tidak begitu membangun sistem. Jadi paling tidak kalau kita mulai kembali di anak ini nanti mungkin secara bertahap bisa ada generasi yang meneruskan. Ya saya kira mohon respon, mohon tanggapan yang lain. Kira-kira gimana kalau begitu? Makasih. Ya. Yang lain, monggo. Ini untuk ngomong. Monggo Pak Mantono. Ya, Pak, seperti yang dijelaskan tadi oleh Ustaz bahwa kita dilarang untuk menjadikan teman setia di luar kalangan orang-orang yang beriman. Ya, sementara ini secara faktual, secara nyata, secara hidup bahwa kita itu selalu berhubungan dengan yang di luar itu. Sampai di kampus dimanapun juga pasti ada hal-hal yang membuat kita mungkin ikut cara mereka. Sementara ini untuk urusan dunia itu kan seringkali yang lebih mengamalkan yang lain. Di usaha-usaha itu pun misalkan ya ada hubungan dengan orang-orang yang di luar kalangan kita. Ya ini kan tidak bisa ditunggu lagi. Jadi bagaimana kita menjadikan sesuatu itu yang semacam agar kita tidak terjebak kepada sistem mereka, karena kita akan dibuat sistem oleh mereka. Karena misalkan beragama pun juga ada sistemnya. Misalkan kita masuk di sebuah sistem mereka, kita juga akan dibuat sistem. Dulu saya pernah mengajar di SMP Polri, awalnya kan baik-baik saja, tapi diberi sistem juga. Waktu Jumatan itu ada rapat, gitu. Jadi waktu Jumatan, pas jadwal Jumatan itu ada rapat, gitu. Sehingga saya dengan beraninya waktu awal-awal belum ngajar ya, masih awal-awal masih lulus gitu, terus saya keluar dengan teman saya takut keluar aja Pak, kalau yang berhenti saya bilang gitu. Jadi sementara untuk dagang itu sendiri kan kita maaf ya, kita berhubungan dengan orang-orang Tionghoa. Saya juga banyak teman-teman dari Tionghoa, bagaimana kita jangan terjebak dengan sistem gaya mereka. Selama ini kita kalau ada mau gini-gini nanti akan jadikan gitu. Nah, ini kan sistem-sistem mereka juga jebakan mereka. Nah ini bagaimana sementara umat muslim sendiri pun ini tidak ada persatuan dan kesatuan. Semua nafsi-nafsi. Jadi kebanyakan kalau bukan ikut golongan si A ya tidak mau menolong. Kalau tidak ikut golongan itu tidak mau menolong yang beda-beda terus-terusnya. Seperti disinggahkan dalam surah Al-Rum ayat 31. Siapakah orang-orang yang menyebutkan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah mereka menjadi beberapa golongan, dan tiap golongan merasa bangga dengan golongan yang ada di diri mereka. Itu kurang lebihnya begitu. Jadi ini kan sekarang ini kan termasuk yang tampak ya, apalagi sekarang lebih terasa sekarang ini. Jadi mohon bagaimana ini yang perlu kita persiapkan agar tidak terjebak dalam sistem mereka. Ya. Kemarin hari saya ke
ke Banyumas ya, bersama 49 orang kepala madrasah, ya, waka kurikulum, waka kesiswaan, ya, dan ada wakil guru ya. Melakukan satu kegiatan belajar ke pesantren modern Zam-Zam Muhammadiyah di Cilongok itu ya. Pondok itu dibangun tahun 2008. Jadi kalau dengan An-Nahl lebih tua ya, lebih tua ini. Itu MBS di Kalasan itu juga dibangun tahun 2008 ini. Nah, santrinya ya di pesantren modern Zam-Zam itu 1.800. Semuanya nyantri di situ. Mondok di situ itu. Direktur pesantrennya termasuk para ya tokoh-tokoh yang mengelola pesantren itu semuanya anak-anak muda. Ya. Dia mengaku saya itu muridnya Pak Tasman, nah, gitu. Muridnya Pak Tasman di Kebarongan ini. Lalu yang satu lagi yang juga pengelola itu, saya juga dari Kebarongan ya, dari MBI ini. Banyak hal yang menarik ya. Ketika MBS di Jogja itu ingin mengembangkan MBS-nya lebih bagus, lalu belajar ke sana ini. Diceritakan detail-detailnya itu, ya, detail-detailnya ini. Ya mereka berprestasi seperti sekarang ini itu bukan tanpa perjuangan yang berat, sampai mereka mengistilahkan harus ada yang siap menjadi seperti apa itu Bandung Bondowoso itu ya, semalam bisa mengubah, bisa membentuk apa patung ya, Prambanan semalam jadi ya, gambaran seperti itu. Jadi perlu ada orang yang disebut Superman, kata dia ini, Superman. Jadi siap di kritik, siap di fitnah, siap diapakan aja ini, untuk memulai berjalannya berdirinya pesantren itu sampai punya sistem yang memungkinkan ini. Karena banyak juga di kalangan Muhammadiyah ya, di kalangan Muhammadiyah banyak juga pendiri-pendiri yang inginnya tetap menjadi Superman. Nah, yang dia harapkan Superman itu diperlukan, tapi jangan selamanya Superman. Kalau sudah berdiri, sudah ada sistemnya, hendaknya diubah menjadi super team. Nah, sistem yang berjalan ya, sistem yang berjalan ini. Ya kalau di Muhammadiyah kan ada kepemimpinan itu kolegial, bukan ketokohan ya, bukan ketokohan. Kalau seperti di PDI kan itu ketokohan ya, model Superman itu. Nggak boleh ada yang beda dengan tokohnya ini. Kalau beda, out, keluar, begitu. Padahal dalam kehidupan real, perbedaan itu sesuatu yang niscaya. Dalam Islam misalnya ada aliran atau mazhab ya, dalam fikih ada mazhab Hanafi ya, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu hal yang niscaya. Dalam teologi ada Syiah, ya, ada Mu'tazilah, ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Jabariyah. Itu hal yang niscaya. Nggak perlu itu ditolak itu. Fikih apapun fikihnya nggak perlu ditolak, itu biarkan semua itu alami kok. Karena orang yang cerdas ya tentu tidak puas dengan
dengan prestasi-prestasi yang sudah dicapai di masa lalu ini. Tapi orangnya awam juga tidak akan kuat mengikuti jalan pikirannya orang-orang cerdas ini. Jadi biar semuanya itu jalan. Semua madhab fikih, madhab teologi, biar semuanya jalan ini. Tapi ada hal yang perlu dipahami bersama supaya kita tidak mudah diopok-opok, yaitu pentingnya sistem yang dalam bahasa tadi di depan, yaitu pentingnya super team, bukan hanya Superman ini. Kalau dalam bahasa Nurholis Majid, umat Islam itu perlu membangun rel keretanya itu, bukan hanya membangun masinisnya ini. Sehingga kalau rel keretanya sudah ada, ya masinisnya siapapun, dia akan membawa, menarik gerbongnya menuju kepada tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, apa yang disampaikan Prof. Tris tadi ini, saya kira perlu kita respon, artinya kita cari kesepakatan, ya. Karena sebenarnya yang ingin belajar itu juga banyak ya. Kalau ibu-ibu yang Selasa ini penuh, meja ini penuh ya, penuh, 50-an orang yang hadir ini ya. Padahal banyak yang baru ya, separuh lama separuh baru ini. Hampir baru. Gimana? Hampir baru semua. Ya hampir baru semua ini. Yang lama-lamanya sedikit ya, sedikit ini. Termasuk Putri ini, besok berangkat beliau. Ya. Kemis juga begitu, banyak ya yang hadir ini, ibu-ibu, memang khusus ibu-ibu ya. Nah, kalau diadakan reuni, ya kita bisa ngundang siapa nanti ya, ustadz yang ya untuk bersenang-senang lah ya, bersenang nanti disampaikan misi yang diinginkan oleh Wahyu, supaya apa yang disampaikan Prof. Tis ini bisa terwujud. Ya, bahwa kita sudah berupaya untuk menjelaskan tentang Islam, lalu mereka yang dapat kemudian tersebar ke seluruh Indonesia ini pun, ya mereka juga kan ada upaya-upaya untuk menghidupkan agama di sana ini. Ya tetap kita lakukan terus-menerus. Tapi yang disampaikan Prof. Tis saya kira perlu kita sepakati. Gimana Pak Trianto? Saya baik saja. Bisa dilakukan kalau apa namanya? Karena kan kita udah lama online gitu ya. Mungkin bisa diadakan. Sambil ini apa nanti bisa. Ya. Dari ibu-ibu mungkin mau sampaikan. Kalau boleh saya usulkan. Ya. Mohon maaf ini kalau prasangka saya jelek ya. Mudah-mudahan saya salah. Jadi seringkali saya merasakan ketika di sini banyak yang hadir itu, maaf ya ini mungkin saya tidak bermaksud untuk menyinggung teman-teman yang dulu itu awalnya dulu kan biar dekat dengan Ustaz. Kebanyakan dulu dari UIN ya, dari UIN yang masuk di UIN S3, kemudian dia kan ingin bisa dekat, nanti bisa diajari S3, bisa disertasi, terus jadi itu bagus. Jadi iming-iming itu misalkan nanti akan dibimbing selesai dan dekat dengan Ustaz Sumedi, Bapak Sukresno, dan nanti ada jaringan jurnal-jurnal ini ya, sehingga mereka bisa bersatu. Jadi itu menurut saya bagus. Cuma saya niat awal itu harus bukan karena duniawi, itu kan sebenarnya kan
arahnya kan duniawi. Setelah dapat duniawi, ya mereka tidak ngaji lagi. Nah ini sebenarnya itu sebelum mereka itu tuntas lulus ya, kemudian dicarikan pekerjaan, menjadi dosen di UIN atau di UAD atau di UNI, ada jaringan yang sebetulnya kan mungkin ada ya, mungkin sangat banyak hubungan ya, tapi kan bagaimana penanaman tauhid yang terpenting itu, bagaimana Allah itu yang melihat keikhlasan kita, karena kalau kita ngaji hanya karena dunia, ya dapat dunia, itu harus ditanamkan dulu. Jadi memang mungkin ya sudah, tapi sudah Pak, penanaman secara kontinuitas bahwa kita jelas oleh Allah, hati kita yang mengetahui Allah. Jadi jangan sampai setelah mereka sudah jadi, sudah kuat, akhirnya menjabat di sebuah etansi sehingga dari dia mungkin, nah dia terus alasan sibuk sehingga tidak pernah lagi bertemu lagi di anak lagi, padahal di sini membesarkan, kecuali yang jauh-jauh ya, ini kan yang dekat aja, ini kan perlu juga penanaman keimanan tauhid dulu. Jadi bahwa itu sangat fundamental, karena kalau tauhidnya sudah salah ya nanti akan salah, dicaci, dimaki ya nanti pergi. Nanti kalau sudah dapat jabatan ya sudah, wah saya sudah merasa sudah dapat ya udah pergi. Kalau alam ini pikiran saya, ini salah persepsi saya. Ya. Gitu aja. Ya, tentu yang saya sampaikan sejak awal sampai sekarang pun saya masih bicara tentang masalah keimanan ya. Ini belum bergeser lah kepada dari tema tersebut ini. Tapi meskipun mereka tidak hadir ya, mereka tidak hadir ke sini. Kalau mereka sudah mendapatkan ilmu yang kata tentang keimanan, mereka juga menyampaikannya di tempat lain. Ya. Bahwa ketika mereka sibuk lalu saat bersamaan dengan pengajian di sini, kemudian mereka ikut yang atau mendahulukan yang tempat lain, ya menurut saya wajar-wajar saja, karena di sini memang dengan ngaji ya tidak dapat uang kok. Nah, kalau mereka di sana lalu dapat uang ya wajar saja. Ya. Maka sistem yang perlu dibangun itu sistem yang bisa mendatangkan uang buat semua. Nah, jadi sistem yang bisa membuat orang bertahan itu sistem yang bisa memenuhi kebutuhan pokok manusia, yaitu jasmani rohani. Kemarin ya di pesantren Jam-Jam itu di Cilongok, di Banyumas itu juga sampai disampaikan problem yang dihadapi oleh pesantren Jam-Jam ini. Ya banyak guru yang datang kemudian tidak bisa bertahan atau ada tawaran yang lain P3K, mereka daftar ya, kemudian pergi meninggalkan. Saya berkomentar dan beliau berkomentar sama komentarnya ini. Ya memang sebuah lembaga itu akan diistiqomai oleh anggotanya kalau bisa memenuhi kebutuhannya. Nah kalau di luar ada tawaran yang lebih besar, kok di sini tidak ada, wajar kalau dia lari ke sana. Makanya kemarin pun sudah disepakati ya, direncanakan ya, bahwa Jam-Jam pun ingin mengembangkan ekonomi ya yang satu bulan bisa mendapatkan keuntungan bersih 300 juta dia Jam-Jam ini. Tapi itu belum apa-apa, artinya belum ideal ya, karena idealnya Jam-Jam itu ingin memberikan gaji kepada pegawai-pegawainya, guru, karyawan dan seterusnya itu lebih bagus daripada PNS. Cita-citanya seperti itu. Kalau seperti PNS sama saja nanti ini ya. Jadi lebih besar dari yang umumnya di luar. Itu cita-citanya ini. Nah, terus saya juga kita diskusikan ya. Sekolah-sekolah seperti SD Muhammadiyah Sapen, SD Lukman Al-Hakim ya, mereka bisa cepat berkembang karena apa? Begitu siswa masuk itu ada uang pengembangan
pendidikan ini. Coba anak SD masuk 15 juta. Itu yang khusus untuk pengembangan. Nah, 15 juta kalau dapat siswa baru 100 kan sudah bisa untuk pengembangan ini. Lebih mahal dari kuliah, Pak. Lebih mahal daripada kuliah ya. Itu cucu saya yang paling besar kan di SD Luqmanul Hakim ini. Daftarnya 1 tahun sebelumnya itu 15 juta ya. Untuk uang pengembangan pendidikan. Nah, nanti ada SPP lagi, ada juga untuk makan juga sendiri, SPP sendiri nih. SPP-nya aja kalau dihitung dengan mahasiswa UIN lebih mahal SD ya. Nah, kalau UIN berapa? 3 juta, 4 juta. Nah, Murah meriah. lebih murah ya, lebih murah. Jadi kalau SD lalu bisa berkembang di Jogja ini ya yang namanya SD IT ya di bawah PKS itu cepat sekali perkembangannya. Ini sekitar sini banyak sekali ya di tempat yang terletak itu SD ya sampai perguruan tingginya juga lumayan. Dari yang nasional sampai yang internasional itu berkembangnya. Mereka istiqomah ya untuk mengembangkan tradisi yang berbau atau berruh Al-Qur'an ini. Gimana kalau sesekali begini? Kemarin pernah diwacanakan oleh Bu Medi itu ingin ngajak ibu-ibu rekreasi. Rekreasi nanti sana diajak ngobrol ya, tentang bagaimana pengembangan An-Nahl ini. Ya menurut saya juga ada perubahan-perubahan. Misalnya ya pengajian yang Selasa, yang Kamis ya An-Nahl sudah tidak mengeluarkan uang untuk snack semua itu sudah warga yang ngaji ini ya, sehingga yang ngaji itu setiap hari ya setiap kali ngaji makan snack tapi nggak bayar. Mereka sudah senang ya, tidak bayar itu sudah senang ini. Nah kalau itu terus dikembangkan ya dalam hal yang lain, itu nanti akan bisa membuat orang senang. Oh ternyata ngaji itu ada manfaatnya. Kalau yang pengajian kampung ya, ini sudah dimulai ya beberapa tahun ya. Meskipun masih kecil, tapi pendekatan saya itu pendekatan sistemik yang diinginkan oleh Pak Sutrisno tadi ini. Yang pengajian warga kampung itu ada pinjam meminjam, ya pinjam meminjam, tetapi tidak menggunakan bunga. Itulah di bank itu ada jasa, tidak menggunakan itu ya. Jadi kalau pinjam 500.000 ya kembali 500.000. Pengembaliannya itu dicicil ya, tidak cash semua itu loh ya, dicicil sesuai dengan kemampuan dia. Bahkan normalnya 3 kali, ada yang sampai 5 kali baru lunas nih. Tapi itu oleh warga ngaji sudah dianggap sangat berguna, sangat bermanfaat. Karena kalau di luar ya orang pinjam uang pasti ada jasanya. Di sini tidak, itu sudah satu titik poin tersendiri ini. Andekan yang ngaji itu banyak dan lalu infaknya banyak, itu bisa lebih cepat ya, untuk menyejahterakan anggota ini. Dan yang pinjam, ya memang yang secara ekonomi rata-rata kurang. Tapi orang berani pinjam ya 500, 750, 1 juta ya, 1.500.000 itu sudah satu keberanian yang mereka rasakan. Ternyata yang demikian mungkin hanya di An-Nahl lalu di pilihan sini ini.
Nah, tambahnya dari mana? Tambahnya dari uang infak itu. Ada uang infak itu nggak digunakan untuk snack. Snacknya sudah dari warga yang ngaji. Dari warga yang ngaji nih. Mereka sudah sadar kalau itu satu kegiatan yang diperebutkan, itu sudah mengerti ini. Nah, gimana kalau misalnya diundang yang Selasa, yang Kamis, termasuk juga warga kampung ya. Nah, yang Ahad, ya naik bis atau naik mobil ya, kalau cukup dengan mobil, naik mobil sambil rekreasi. Misalnya lalu ngundang siapa, Ustadz Wijayanto atau siapa yang bisa membuat suasana cair ya, lalu bisa dapat firasat, kemudian pertemuan itu bisa dianggap sebagai turning point untuk mereka mendapatkan firasat pentingnya istiqomah untuk belajar tentang keimanan ya. Bahwa sebagian fenomena ngaji setelah sukses lalu kemudian tidak hadir lagi, saya nggak punya suudzon kepada mereka ya. Ya mereka ya karena ada hal yang lebih dianggap lebih baik ya, kemudian mereka memilih ke sana. Menurut saya wajar-wajar saja yang seperti itu ini. Ya. Saya nyambung. Benar? Nyambung gitu. Yeah. Kalau kita tadi ya bekerja dari sistem, mungkin ke depan itu kemasyrakatannya lebih besar. Dalam sistem yang lebih established. Tapi yang namanya pendidikan itu memang unik. Jadi misalnya kalau di pesantren Muhammadiyah, namanya misalnya Darul Arqam di Garut atau Baitul Arqam, namanya Darul Arqam di Garut. Itu kan di pesantrennya 6 tahun. Tapi berikutnya ada orang serikat Haji Hidayah. Tapi ada juga orang yang kemudian menjadi sekretarisnya partai PSI yang kerjanya menghancurkan Islam. Loh, padahal kurikulumnya sama, kiainya sama, sistemnya sama. Itu di Gontor juga begitu. Cuma alumni Al-Azhar yang rata-rata tahfidz Quran sampai doktor gitu kan. Tapi yang pulang ada yang jadi kiai luar biasa hebatnya, ada juga dari kaki kanannya oligarki. Kemana-mana itu juga apa itu ya? Mereka membuat kekuatan, setelah kekuatan itu menghabisi orang Islam. Jadi persoalannya saya kira memang keberlanjutannya. Dan tadi yang disampaikan Pak Pantono itu realitasnya seperti itu kapanpun dimanapun terjadi. Bahwa proses awalnya orang itu kita untuk mencari kebaikan itu dengan berbagai macam cara, itu salah satu cara. Tapi berikutnya misalnya setelah 6 tahun di sini atau bahkan ada yang 10 tahun, kemudian setelah itu mereka profesi karirnya banyak di antara mereka yang memimpin itu kan, mimpin di berbagai lembaga. Ada yang jadi rektor, ada yang jadi wakil rektor, jadi dekan, ada yang profesor, ada yang macam-macam itu. Nah, kemudian jadinya bermacam-macam. Tapi kalau misalnya mereka nanti masih ada ikatan dengan kita, paling tidak mengingatkan itu. Jadi misalnya apa betul ketika dia memimpin fakultas sehari semalam 24 jam kali seminggu 7 berarti 168 jam. Itu nggak sempat 2 jam duduk bersama di sini misalnya. Itu kenapa juga misalnya ketika pergi ke Eropa, ke Amerika mungkin sampai biaya 200 juta, 300 juta, bahkan kalau beasiswa LPDP itu sampai 3,5 miliar. Itu habis 3 tahun, 3 tahun setengah. Tetapi kenapa untuk Al-Quran minta sekedar perjalanan mungkin habis 500.000, seakan-akan itu nggak umum gitu. Tapi kalau untuk dunia itu sampai 3 miliar, 4 miliar itu biasa saja. Ini kan karena belum dibiasakan saja. Makanya kalau bisa kita bentuk sistem.
Nah tadi misalnya kalau kita sesekali mungkin sambil tur, tapi sekaligus juga melihat usaha kita. Misalnya itu bisa dari sini ke Karanganyar, ke tempatnya, misalnya ke agrowisata Amanah, tempatnya Pak Sri Pomo. Siapa? Sri Pomo. Itu salah satu donatur tetap yang untuk Al-Falah yang ada di Mojokerto. Atau mungkin kalau mau sekaligus difasilitasi biar Al-Falah Mojokerto memfasilitasi segala kebutuhan di sana. Hingga kita tinggal transportasi saja. Jadi tadi ya tempatnya, konsumsi segala macam sudah disiapkan sana. Tapi sekaligus kalau tadi turnya ke agrowisata Amanah, apa ke Tawanan, kemana gitu. Tapi kalau sehari berangkat dari sini pagi jam 5, pulang isya cukup itu. Karena sekarang melalui tol cepat itu. Nah, tapi tolnya belum sampai Jogja. Tapi saya kira kalau perjalanan mungkin 2,5 jam, pulang pergi 5 jam, kegiatan cukup itu. Jadi sekaligus menjenguk amal usaha yang dirintis dari tahun 85 dulu. Walaupun dulu yang dirintis kan Ustaz Sumedi dengan saya pada tahun 85. Tapi sekarang sudah berkembang sangat besar gitu, dan sudah established. Mungkin juga ibu-ibu Anakal kalau mengetahui mungkin juga lebih termotivasi, terinspirasi. Ya, saya kira coba kita musyawarahkan dengan yang lain nanti. Itu sesekali itu menjenguk yang ada di, misalnya yang di apa itu Kulon Progo masih enggak? Yang apa itu si apa enggak ada mas siapa itu? Kali Bawang. Ya, sejak Covid itu belum di. Ya, ini kan hari pertama ya, luring ini ya. Sesekali nanti sekaligus misalnya di tempatnya di Kali Bawang atau pada tempatnya di gunung itu masih ada apa enggak? Nanti kita sambil musyawarah, sambil rembukan, sambil melihat amal usaha kita. Ini dua-duanya berfungsi gitu. Ya, ternyata sudah tumbuh kembang. Yang namanya orang menanam kan ada yang jadi, ada yang ada berjalan, itu ya biasa. Jadi ini kan betul-betul ada hasilnya dari anak tahun dari tahun 80-an itu kan, 80-an akhir itu. Sehingga misalnya ibu dulu pernah datang, dulu begitu, sekarang jadi begini. Ternyata anak berkembang dengan bidangnya jadi, misalnya kan, bisa begitu, jadi sekaligus itu. Tapi intinya tadi kembali respon yang disampaikan Pak Tantono, yaitu dimanapun apapun terjadi seperti itu. Ini lebih banyak persoalan itu berikutnya itu. Jadi tadi kan namanya lembaga itu kurikulumnya sama, sistemnya sama, kiainya sama, ustadznya sama. Tapi setelah jadi 20 tahun berikutnya, itu bisa jadi 180 derajat bertolak belakang itu dengan yang lain. Padahal awalnya produk ibarat pabriknya sama, tapi kan banyak pengaruh berikutnya gitu. Mungkin yang membedakan kan Pak, istilahnya si Jojo itu sama Biro. Ya, persentasenya ada. Kalau kita lihat yang contoh yang kenapa dia nggak banyak gitu loh, persentasenya PKS nggak banyak. Iya. Karena mereka tidak dengan PKS kok. Betul. Itu PKS itu ya, nah diyakini itu jadi bagian gitu. Ya kita teman-teman. Ya. Tapi ya persentas. Nanti kalau yang di PKS jadinya kita orang beli ya keren. Betul. Kalau yang mau itu juga saya sepakat dengan itu ya nanti kita coba saja karena belum pernah ya. Betul. Dulu itu kan belum ada, jadi nggak ada. Nanti habis itu baru jalan-jalan ke atau itu coba saya bagus. Ya. Saya kok gitu ya. Tapi memang ya menurut saya kalau kita membuat sistem yang yang kekhawatiran Pak Pantono itu ya kembali pada rumah kita yang dulu gitu ya, modelnya entah itu tapi ini ya dilematis itu ya. Sekarang menurut saya teman-teman PKS pun ya walaupun tetangganya itu loro itu ora bakal pilih tapi Pantono itu diparahi. Pantono itu
Iya. Seperti itu. Lah iki anak cucu saya itu ya, yang di Lukman Hakim masih kelas 1 loh. Itu sudah punya pikiran bahwa besok setelah SD mau ke SMP Lukman Al Hakim. Terus ngomong ngono, nggak mau yang lain ini dia ini. Abu Bakar ya, ya. Tapi sebelumnya, saya jujur ya, anak saya dulu udah Abu Bakar, itu sebenarnya, ini Islam ini, biru jangan ini. Biru kadang-kadang saya dalam keseharian loh ya, bukan dalam arti waktu ibadah ya, waktu ibadah ya, Islami. Tapi kalau dalam pembinaan dan sebagainya, menurut saya biasa-biasa aja. Saya bandingkan dengan yang di DPR, itu sama. Artinya begini, memang ya, apa namanya, ideal itu. Nama-nama itu prakteknya belum tentu juga karena mungkin sistem yang dimaksud yang konkret secara Islam seperti apa itu juga mungkin masih dicari gitu ya. Tapi kalau bayarnya jelas itu bayarnya. Ya, kemarin juga di Santren Jam-Jam juga dibicarakan ya, diceritakan juga MPS yang tumbuh lalu mati juga ada ya, tumbuh kemudian berkembang pesat ada. Nah yang sangat mendasar diantaranya yang dia sampaikan ya, kalau di Muhammadiyah kalau ingin besar ya memang harus diserahkan ke Muhammadiyah supaya dikelola by system ya, bukan menggunakan pola Superman tadi ini ya, ketokohan yang kalau di NU ada istilah apa itu guru yang karismatik ya, tidak nih, tapi dikelola secara sistemik ya, sehingga lebih memungkinkan bertahan daripada kalau dikelola kecil-kecil ya. Nah kalau yang kecil-kecil ini tidak punya orientasi yang seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah, itu juga mungkin lambat. Bahkan ya, satu lembaga Islam kadang-kadang menjegal lembaga Islam yang lain atau gembosi yang lain. Nah itu nggak betul ya kalau dalam pandangan Al-Quran ini. Dulu ada kasus apa itu papan nama diturunkan, masih ingat toh, di Banyuwangi ya. Nah, tapi ketika itu sudah dikelola oleh Muhammadiyah bahwa ini apa tanahnya itu juga dikelola oleh Muhammadiyah, nyata gampang aja penyelesaiannya ini. Itu satu gambaran bahwa orang mau uti-uti kalau sudah basisnya kuat juga tidak akan ada hasilnya ini. Tapi itu merata se-Indonesia, bukan hanya di Banyuwangi, bukan hanya di Karanganyar, di seluruh Indonesia, di Sambisari, di belakang rumah saya itu sudah dari tahun 60-an. Itu juga dibroi kelompok tertentu, kelompokan dikuasai, kemudian mencabut nama keraton, mau dijadikan nama budaya, itu kan suruh musnah dari situ. Padahal sudah dari tahun 60, itu dari tahun 1800 kita sudah berdiri, nggak ada masalah apapun. Ya nggak jadi kan, saya beberapa kali kirim surat ke bupati, jangan sampai tanda tangan itu, dan langsung ke keraton nggak ngakui, itu oknum gitu. Tapi itu geng semacam itu seluruh Indonesia gitu. Ya, karena itu juga by system mereka melakukannya. Iya, jadi seperti kelompoknya Sambo itu, itu rata, lalu gitu. Tapi ketika tanah itu nyata-nyata sudah diwakafkan Muhammadiyah, saya kira sulit untuk bisa dianu. Sulit ini. Itu juga begitu. Gimana? Tanah-tanah yang dulu diwakafkan Muhammadiyah yang belum disertifikatan itu banyak diambil lagi. Memang. Nah itu sekarang adanya majelis wakaf itu yang bisa menyelamatkan. Bukan hanya musnah loh. Itu loh, itu kan gone Sing masjid itu dalam Indonesia PT. Iya. Itu Muhammadiyah deh. Iya. Dulunya itu adalah wakaf Muhammadiyah. Karena kan ada saya yang di
Ya. Kenapa dia itu ya masa-masa itu wakaf Muhammadiyah jadi dikuasai oleh PKK. Itu ada di Ngadirojo itu ada masjid apa? Kulonnya gone Mas Suparno. Kalau MTK itu. Kulon kali itu ada masjid dulu namanya Masjid Mas Mansur. Ya Kulon Jalan. Kulon kali. Iya, iya. Ya, Mas Mansur. Itu ketua takmir wong Kentu orang Uin. Itu sampai diganti nama jadi Masjid Baitul Salam. Diambil oleh mereka. Padahal resmi wakaf Muhammad itu bukan satu, bukan dua loh. Itu di mana-mana. Muhammadiyah itu seperti tidak bisa nolak masjid di mana-mana. Diambil alih itu. Betul. Di mana-mana. Ini bukan satu, bukan dua. Merata seluruh Indonesia itu. Nah, itu yang menjadi makanya. Kalau yang wadi pun sih ketokan itu disingkir-singkirkan. Kalau berarti ditakon isek. Iya. Loh, padahal resmi sudah wakaf loh. Nah, saya bisa ngurusi wakaf itu sebenarnya megai wong piro gitu. Iya. Nah, kemarin juga waktu dibahas ya, di jam-jam itu dibicarakan juga. Kenapa selama ini kader-kader Muhammadiyah itu hampir nggak punya kemampuan untuk mengelola masjid ini? Karena memang ilmu yang dipelajari, basicnya itu kurang. Kalau di NU itu belajar nahwu, shorof, ya, balaghah itu detail mereka ini ya. Nah, oleh karena itu sekarang di Muhammadiyah berkembang pesat pesantren. Saya pertemuan beberapa tahun yang lalu ya di UMS. Waktu yang datang Pak Effendi ya, Menteri Pendidikan waktu itu ya. Dia bilang di situ disampaikan bahwa pesantren kurang lebihnya 215-an. Sekarang ini dalam waktu 2 atau 3 tahun ini ya, itu sudah 450-an di Muhammadiyah ini. Jadi perkembangannya pesat. Nah, semingguan yang lalu saya diundang oleh ini ketua BDI Balai Diklat Industri ini untuk menjadi pengamat. Ada kegiatan pelantikan pengurus pesantren Matoliul Falah di Pati. Dari sana ke sini itu loh. Itu pengurus nasional itu ya. Yang isi Ulil Absar Abdallah ini itu ya. Saya ikut dari awal sampai akhir ini ya. Nah, itu apa kata Ulil Absar Abdallah ini? Dia mengatakan kalau di Muhammadiyah punya standar. Jadi untuk pesantren dia justru berkiblat kepada Muhammadiyah ini. Nah, coba saya dulu nyantri di Lirap ya, terkenal dengan Miftahul Ulum ini. Waktu itu santrinya sangat banyak dan santrinya sudah berkembang seperti itu. An-Nur di Bantul itu santri dari sana itu sudah mendirikan An-Nur sebesar itu ya. Tapi sekali lagi kalau itu hanya ngopi dalam arti pola pikirnya tidak ada pembaruan, yaitu pesantren berdiri atas nama pribadi, tetap saja nggak akan punya masa depan. Saya waktu bergabung dengan Pak Nizar ya, Pak Nizar kan waktu itu Khatib NU di wilayah DIY ini. Dia bilang begini, ya dia ngobrol, dia tahu kalau saya Muhammadiyah, dia tokoh NU dia tahu nih ya. Tapi terus terang ya, nah, kalau di NU itu sulit, walaupun SMA, SMK, Ma'arif, MA Ma'arif ya, tapi ketika NU hendak memberikan bantuan, kemudian minta data, tolong datanya disampaikan. Mereka banyak yang nggak mau memberikan data. Karena apa? Banyak madrasah-madrasah, SMA itu adalah pribadi, milik pribadi ini. Coba Al-Ma'ata itu kan ustaz yang mentereng di timur UMY itu. Itu milik pribadi, bukan milik NU itu. Walaupun besarnya itu ya sekarang ketika pemiliknya belum meninggal, sudah meninggal, punya anak, nanti dibelah itu oleh anaknya ini. Ya di Muhammadiyah juga begitu. Pak Amin Rais mendirikan Budi Mulia, Tim Samsudin pribadi semua, dan nanti mendirikan Wayanas internasional di sana.
Itu orang Muhammadiyah di Parung bikin namanya Unpam, Universitas Pamulang. Itu mahasiswanya 72.000. Motif di mana-mana berikan sendiri. Yang mana Seriman namanya Bupati Seriman Sri Purnomo, Sri mendirikan itu juga Rasulullah banyak selain Muhammadiyah. Jadi itu bukan hanya NU. Muhammad itu jubel seperti itu juga. Gitu. Iya, coba tadi jadi NU saja. Lebih bagus. Iya. Itu loh. Tapi orang-orang Muhammad itu banyak sekali mendirikan yayasan di luar Muhammadiyah. Ya. Cuma itu nggak diekspor. Nizam ngertinya cuma di garis besarnya. Besarnya. Coba Nizam ngerti detailnya gitu kan. Iya, Ya, itu sebagai sebuah fakta, silakan aja ya, silakan aja. Tetapi yang mengembangkannya by system tentu akan lebih bertahan itu. Dan Muhammadiyah sebagai organisasi itu teruji yang kalau semua kekayaan itu adalah wakaf. Itu Pak Mukti Ali dulu pernah bilang begini, itu Al-Azhar ya, punya kekayaan lebih besar daripada negara Mesir ini. Pak Mukti Ali bilang begitu ini. Saya kira dia ngomong begitu tentu punya data-data yang bisa mendukung ini. Nah, Muhammadiyah ini sebagai organisasi yang semua kekayaannya adalah wakaf. Semua atas nama Muhammadiyah pasti wakaf ini. Kalau belum nggak mau ya, nggak mau. Ya silakan aja dikelola sendiri ini. Tapi kalau Muhammadiyah memang harus resmi diwakafkan ke Muhammadiyah ini, baru dikelola dengan baik ini. Saya kira itu mungkin apa yang disampaikan Prof. Tris dan Pak Pantono ya, Pak Tri akan kami. Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita ada 3 hal saja. Satu, saya dulu dari ketua PCM Tegalrejo melanjutkan Pak Sugiono. Itu hanya satu saja masjid SD Muhammadiyah Karawang. Kita saja sampai sekarang saya tidak tahu. Iya, gara-garanya dulu kan yang wakaf kan bapaknya Pak Bambang. Karena dulu bapaknya terlibat PKI, terus dibantu Muhammadiyah, terus kelola. Tapi ringkas cerita itu belakangan itu kan anak-anak itu ada yang tanda tangan, ada yang tidak. Terakhir hanya mengatakan silakan dipakai Muhammadiyah selagi masih dipakai untuk pendidikan. Juga caranya sampai ke situ, sampai kepada pendidikan. Itu jadi dulu Pak Sugiono jadi ketua PCM sampai sekarang. Contohnya maksudnya 1 tahun saja ya di kota yang begitu terbuka. Terus pengalaman saya kedua itu saya banyak minat Masjid Jenderal Sudirman. Ya Semar Putra itu kan hampir semuanya ya orang Muhammadiyah. Terus ada asramanya, suruh nempati. Ada yang PMM sama HMI berapa bulan nggak betah itu. Akhirnya semuanya PMI yang akhirnya dan semua hampir semua penceramah di Sudirman hampir semuanya dari. Jadi sebenarnya pengurusnya ingin sekali apa HMI apa IMM. Kemarin sudah sempat dengan alasan mau dibangun masjidnya dikosongkan dulu itu asrama. Tapi ya itu rata-rata teman-teman betul nggak tahan gitu. Nah, terus dulu waktu saya masih di MUI, saya bayangkan itu kan setiap tahun meluluskan 500 orang ya. Itu 10% aja jadi kader itu sudah hebat. Ternyata dia tidak bicara semuanya jadi kader, bicara berapa persen saja. Nah terus ini mungkin terus evaluasi kita ke dalam itu bahwa teman-teman kita sebelah itu kan intensitas komunikasinya sangat bagus. Jadi satu orang meninggal itu kan sudah punya institusi lalu bino, 40 bino, 100 bino, dan itu institusinya datang semua ya. Rombongannya datang semua, bapak itu lengkap gitu. Jadi mudah sekali mereka komunikasi internal gitu. Nah sementara kita sekarang baru berbicara tentang ketika mengumpul dengan ya. Padahal mereka tuh punya institusi mati satu orang satu sudah ada institusi pertemuan berapa kali itu. Tolong bino, matang bino, itu
sudah jelas institusi itu jelas ya, termasuk juga untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, sehingga mungkin perlu apa ya kita tadi Prof. Tris sudah menyampaikan ini memang hari ini katanya penyusunan pengurusan PP sekarang yang paling pelik karena sudah mulai banyak partai politik terbuka. Ya karena itu tadi yang disampaikan Prof. Tris PSI itu kan sekarang kan jadi wamen, karena jadi wamen dan memang banyak peran kemarin kamar kemarin. Ketika Muhammadiyah sudah punya aturan tidak boleh ada pengurus yang partai politik, malah sekarang jadi dewan pakar yang kader. Ini juga kata-kata lunak ini. Jadi, itu kira-kira yang sekarang sedang terjadi dinamika. Oleh karena itu, terus khusus Jogja dulu, memang ada beberapa wakaf yang bermuhammadiyah, tetapi kemudian bermasalah. Dulu Pak Nardi Sahuri ya. Jadi Pak Nardi itu kan ya seharusnya Pak Nardi itu di Dewan Dakwah itu biasanya cenderungannya mungkin ya bulan bintang dan sebagainya, tapi khusus di DIY orang yang keduanya setelah Pak Nardi itu semua PKS. Nah, juga Pak Nardi itu ya PKS ini dicantum ilmu tetap mengharap itu langsung dari sekolah terus sebenarnya kita mengerti punya nama wakaf itu banyak yang kelereran kan terus tenggoretak dan sebagainya. Nah Pak Nardi kan orangnya ingin cekak-cekak aja gitu, bermula dari cekak-cekak terus kemudian banyak muncul masalah gitu. Ya mungkin termasuk yang di tempatnya kita itu yang di dekatkan di sana jadi fenomena seperti itu. Nah karena itu ya itu yang sudah paling bagus ya. Saya dulu waktu KKN tahun 85 itu di Boyolali itu ada madrasah aliyah saat itu dibor sama kiainya. Dijual itu. Ya karena mempunyai urunan sebelum zaman itu, tapi nama sertifikatnya kiai itu dibor loh. Ngomong apa itu? Kiai ini antara sekolah. Resopo mereka dia yang punya. Itu mereka ada betul-betul terjadi. Jadi mungkin usul kita di mana ya kalau kita ini sekarang itu biar kumulasi. Nanti kalau ada usul-usul mau ya ada mencari asli ya, mencari budaya apa itu berarti dibicarakan mana ya. Oh ya ini saya sekaligus Pak nanti saya besok mau ziarah. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lewat 8:30 ya. Jadi kita rencananya hanya sampai 8:30 ya. 1,5 jam ya. Tambahan dikit ya nggak apa-apa lah ya. Maksimal sampai jam 9 ya. Ya mudah-mudahan apa yang dibicarakan hari ini akan bisa ditindaklanjuti ya. Untuk hal yang lebih konkret dan memperkuat sistem yang diinginkan oleh Al-Quran ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah dan kabar majelis ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.